Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Gifari dengan NIM 055 akan menjelaskan tentang rangkaian dua pintu. Ada beberapa contoh rangkaian dua pintu, seperti bentuk T, bentuk H, bentuk L, bentuk P, dan lain-lain. Maksud bentuk di sini adalah rangkaiannya nanti dibentuk seperti huruf T, misalkan itu yang bentuk T. Nah, ada beberapa persoalan dalam rangkaian dua pintu. Yang pertama adalah persoalan transfer. Jadi, I1 nanti fungsi transfernya akan meliputi V1 dan V2. I2 fungsi transfernya akan meliputi V1, V2. V2 fungsi transfernya akan meliputi I1, I2. Dan V2 fungsi transfernya meliputi I1 dan I2. Yang kedua ada persoalan transmisi, meliputi misalkan I1 fungsi transfernya I2 dan V2, berbeda seperti persoalan transfer. Jika pada persoalan transfer I1 adalah V1 dan V2, sedangkan di transmisi I2 dan V2. V1 fungsi transfernya meliputi I1 dan V2. I2 fungsi transfernya meliputi I1 dan V1, dan V2 fungsi transfernya meliputi I1 dan V1. Nah, rangkaian dua pintu adalah rangkaian yang memiliki sepasang terminal input dan sepasang terminal output. Dapat dilihat pada gambar 2, ini adalah contoh rangkaian dua pintu. Asumsikan I1 dan I2 yang di atas itu input, jadi ada dua input, kiri dan kanan sepasang, dan dua output yang di bawahnya, kiri dan kanan. Nah, sedangkan pada gambar 1, ini merupakan rangkaian satu pintu yang hanya memiliki satu inputan dan satu outputan. Nah, rangkaian dua pintu ini memiliki beberapa parameter. Tetapi yang akan dibahas pada kali ini hanya parameter impedansi Z, admitansi Y, dan parameter H. Sebelum mulai membahas parameter impedansi Z, apa itu impedansi? Impedansi adalah gabungan dari resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada suatu rangkaian. Nah, parameter impedansi Z sering juga disebut sebagai parameter impedansi open circuit karena pada perhitungannya nanti salah satu kakinya dibiarkan open circuit dan salah satu kakinya nanti dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, di impedansi Z perhitungannya seperti tadi menggunakan sumber tegangan dan ini matriksnya. Jadi karena menggunakan sumber tegangan, makanya di sininya V1 dan V2. Dan hasil determinannya adalah ini. Apa itu Z1, Z12, Z21, dan Z22? Z11 adalah, ini asumsikan yang di atas adalah input ya. Jadi Z11 adalah V1 yang input di sini keluar ke output 1. Sedangkan Z12 adalah inputnya dari sini, dari I1, tapi keluarnya ke output 2 di V2. Nah, output 21 adalah input dari I2, masuknya dari sini, dari V2 ke sini, dan keluarnya ke V1. Dan input Z22 adalah dari I2 ke keluarnya ke sini. Nah, pada Z12 dan 21 itu kan nyebrang ya, maksudnya kan kalau 12 masuknya dari pinggir kiri, nanti keluarnya ke kanan. Dan yang Z21 dari kanan nanti keluarnya ke V1. Ini disebutnya impedansi transfer. Nah, pada gambar 4, 5, ini di dalamnya ada perhitungan untuk Z1, Z22, Z
Z11, Z21. Tapi dapat dari mana? Ini dapatnya dari sini. Ya, asumsikan bahwa I1 dan I2 ini input, dan yang di bawahnya ini V1, V2-nya output. Kalau dihitung, misalkan kita lihat V1 sebagai outputnya ya. Kan V1 itu outputnya di sini. Impedansi mana aja sih yang terhubung sama V1? Yang jelas kan ada V11 dari I1 ke bawah, dan ada dari I2. Makanya V1 sama dengan Z11 yang memang terhubung ke sini. Harusnya yang mana yang masuk di Z11 itu kan dapatnya dari sini, Z11. Z12 dapatnya dari I2, makanya Z12 dikali I2. Nah, kalau kita lihat V2 sebagai output, ini kan yang terhubung dengan impedansi V2 tuh yang mana aja? Nah, ada V21 yang dapatnya dari I1, makanya Z21 kali I1, dan Z22 dapatnya dari I2 dikali I2. Nah, kalau mau menghitung Z-nya aja, ya tinggal dibalikin. Jadi dapat nanti Z11 sama dengan V1 bagi I1, Z21 V2 bagi I1, sama seperti di PPT. Yang Z12-nya pun pasti sama. V1 dibagi 2 itu untuk Z12, dan untuk Z22-nya V2 dibagi I2. Lanjut. Nah, di sini ada rangkaian resiprokal. Apa itu rangkaian resiprokal? Rangkaian resiprokal adalah rangkaian yang saling berbalasan. Artinya misalkan nih, sisi input di kiri nilainya akan bergantung pada sisi input dari kaki kanan. Begitupun sebaliknya. Jadi kaki kanan juga nanti inputnya akan berdasarkan dengan input dari V1. V yang di kiri ya maksudnya. Nah, rangkaian resiprokal pada parameter impedansi Z digambarkan dengan rangkaian T. Jadi bentuknya seperti huruf T. Nah, pada gambar 7 ini, kalau dilihat tidak ada nilai Z21, hanya Z11, 22, dan 12. Tidak ada Z21. Ini kenapa tidak ada? Sebenarnya karena Z12 itu kan dari input 1 keluar ke output 2, Z21 dari output 2, dari input 2 keluar ke output 1. Jadi sama-sama dia pindah terminal gitu ya. Jadi sama aja. Jadi Z12 dengan Z21 itu sama. Makanya ini hanya digambarkan sebagai Z12. Meski kalau mau digambarkan dengan Z21 pun, Z12-nya jadi nggak ada, ya nggak masalah. Nah, ini untuk rangkaian ekivalen parameter Z. Secara umumnya bentuknya seperti ini. Di sini terdapat contoh soal untuk parameter impedansi Z. Ini kan bentuk rangkaiannya udah berbentuk T seperti tadi rangkaian ekivalennya. Yang ditanyakannya adalah cari parameter Z dari rangkaian ini. Nah, langkah pertama adalah karena cara perhitungan impedansi Z adalah dengan menghubungkan sumber tegangan, maka hubungkan sumber tegangan di salah satu kakinya. Bebas mau di yang input pertama apa di input kedua, terserah. Tetapi jika yang dihubungkannya di input pertama, yang di kiri, berarti yang bisa dihitung adalah Z11 yang ke sini, dan Z21 yang ke output 2. Dan jika yang dihubungkannya di sebelah kanan, input kedua, maka yang bisa dicari berarti Z22 dan Z12 yang ke sini. Nah, untuk pertama kita hubungkan input sebelah kiri dengan sumber tegangan. Jadi yang dicari pertama kali adalah Z11 dan Z21. Nah, seperti ini. Jadi dihubungkan dengan sumber tegangan. Jadi kan karena dihubungkannya di input pertama, berarti ini kan V1 sebagai V1, ini V2-nya di sini, kosong, open circuit. Dia ada arus I1 yang ngalir ke sini. Nah, ini kenapa
I2-nya 0 karena di sini open circuit, jadi tidak ada arus yang masuk lewat R2. Nah, untuk mencarinya kan tadi ada rumusnya bahwa Z11 atau Z11 cara menghitungnya V1 dibagi I1 dengan parameternya I2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari V1 bisa dengan cara konsep hukum Ohm, yang dimana V sama dengan I kali R. I-nya kan I1, R-nya kita cari, R-nya R berapa aja. R1 ada R1, dan nanti kan arusnya ke bawah juga ke sini, berarti R1 dan R3. Tapi R3 di sini tidak hanya menerima arus dari I1, tapi menerima juga arus dari I2, karena dia kan berlawanan. Jadi R3 itu menerima dari sini dan dari sini. Tetapi karena I2-nya 0, otomatis V-nya juga 0, karena V sama dengan I kali R. Berapapun resistansinya, jika arusnya 0, pasti hasilnya 0. Makanya R2 bisa dianggap tidak ada. Jadi dihilangkan. Makanya jadi rangkaiannya hanya resistor seri antara R1 dan R3. Nah, di sini hitungannya Vir I dikali R. R-nya R seri antara R1 dan R3 dibagi I1. Nah, karena ini ada I di bawahnya, di penyebutnya ada I, bisa dihilangkan, dicoret. Jadi hanya sisa R1 dan R3. Nah, R1-nya 20 ohm, R3-nya 40 ohm, jadi 60 ohm. Itu untuk Z11. Nah, untuk Z21-nya bagaimana? Kan Z21 itu berarti dari I1 keluarnya ke output yang V2. Itu yang tegangannya pakai rumusnya V2 dibagi I1, parameternya tetap sama, I2-nya sama dengan 0. Nah, berarti kan ini membuat loop kedua yang di sebelah sini. Berarti harusnya resistansinya kan V itu sama dengan I kali R. Yang harusnya masuk itu kan R2 dan R3 seperti yang di V1. Tapi tidak demikian, karena R2-nya tetap tidak dianggap karena I2-nya 0. Jadi ini tuh hilang. Jadi yang tersisa hanya R3, tetapi bukan R3 yang dapat arus dari I2, tetapi dari I1. Makanya di sini diganti V2-nya jadi R3 dikali I1, karena tidak ada arus yang mengalir dari I2. Nah, dibagi I1. Nah, I1 dengan I1 bisa dicoret. Jadi hasilnya hanya R3-nya saja, yaitu 40 ohm. Sebaliknya sekarang kalau menghitung Z22 dan Z12, sisi input kedua dikasih tegangan, sumber tegangan, dan yang input pertama di open circuit. Sama seperti tadi, untuk menghitung Z12, berarti kan dari input sini, I2, keluarnya ke V1. Berarti loop yang ini, yang di kiri. Seperti tadi, karena I1-nya 0, jadi di sini tuh tidak menerima arus dari I1, hanya dari I2. Makanya R1 bisa dianggap tidak ada. Nah, untuk pengganti V1-nya, yang di sini, dia hanya ada R3, tetapi arusnya yang mendapat dari I2, bukan dari I1, karena I1-nya 0. Jadi V1 diganti jadi R3 dikali R2, dibagi dibagi I2. Nah, I2 ini bisa dicoret, jadi hanya sisa R3 sama dengan 40 ohm nilai R3-nya. Untuk Z22, dari sini Z22 kan berarti dari input kedua keluarnya ke output kedua juga, jadi ke sini loopnya, berarti loop yang di sebelah kanan. Untuk rumusnya sendiri menghitung Z22 adalah V2 dibagi I2, parameternya tetap sama, I1 sama dengan 0 karena open circuit ya. Nah, cara menghitung V2 ini sama seperti tadi di V1 di atas. Jadi ini kan ada resistansinya R2 dan R3. Jadi dipasang seri karena ini dianggap tidak ada, karena tidak ada arus I1. Jadi diganti dengan I dikali R2 dan R3 ditambah R3 dibagi I2. Nah, I2 ini bisa dicoret, jadi hanya sisa R2 dan R3. Jadi 30 tambah 40, 70 ohm.
Jadi parameter-parameter Z-nya sudah ketemu. Z11-nya 60 ohm, Z21-nya 40 ohm, Z212-nya 40 ohm juga, Z22-nya 70 ohm. Jika dilihat yang impedansi transfer yaitu Z21 dan Z12 impedansinya sama. Jadi bisa dibuktikan tadi di sini, makanya Z12 dan Z21 itu dianggapnya sama. Jadi ini bisa diganti oleh salah satu itu. Kalau tidak pakai Z12 ya pakai Z21. Selanjutnya ada parameter admitansi Y. Jika pada sebelumnya, pada parameter impedansi Z, perhitungannya kan salah satu kakinya dihubungkan dengan sumber tegangan dan satu inputan dan satu outputan yang sebelah sisi lainnya dibiarkan open circuit. Sedangkan pada parameter admitansi Y, untuk perhitungannya adalah inputnya dihubungkan dengan sumber arus dan input satunya lagi tidak dibiarkan open circuit tapi dihubungkan secara short circuit, jadi ditutup. Ini berikut adalah matriksnya. Ini kenapa pakainya arus, karena dia memang secara nanti di perhitungannya rangkaiannya dihubungkan dengan sumber arus, jadi di sininya arus. Nah, ini berikut determinan dari matriks yang di atas ya. Ininya sama, Y11 tuh yang kayak tadi ya, dari kiri, dari input yang di kiri keluarnya ke output 1 dan seterusnya. Nah, lanjut, ini di gambar 10 dan 11 ini merupakan hitungan untuk menentukan Y11, 21, 12, 22. Ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini ya. Ini sekarang kebalikannya, jika tadi pada parameter impedansi Z yang diasumsikan input adalah yang di atas, sekarang asumsikan yang di bawah ini sebagai input V1, V2 dan yang di atas sebagai output. Jadi misalnya kita lihat pada persamaan I1 sebagai output, impedansi mana saja yang terhubung ke kaki I1. Yang jelas kan pasti Y11 ya yang sepasangnya. Nah, Y11 ini sumbernya apa? Kan inputannya V1, jadi Y11 dikali V1. Nah, terus kan ada yang impedansi transfer ya, yaitu berarti Y12 yang ke sini. Nah, Y12 ini inputannya yang mana? Ya kan yang V2. Ada tadi asumsinya V1 dan V2 input. Makanya di sininya Y12 dikali V2. Nah, jika kita lihat pada persamaan I2 sebagai output, nah, sama seperti tadi, impedansi mana yang terhubung ke I2? Yang jelas ada Y22 yang sepasangnya ya. Nah, Y22 ini sumbernya dapat dari mana? Dari V2. Makanya ini Y22 kali V2. Nah, satunya lagi yang impedansi transfernya, yang dapatnya dari V1 itu Y21. Makanya Y21 dikali V1. Nah, ini salah ya, ini kalau menghitung Y-nya. Nah, jika memang mau menghitung Y-nya aja, bukan I-nya. Jadi kan ini tinggal dibalikin ya. Jadi Y11, I1 dibagi V1, Y21-nya I2 dibagi V2, Y12-nya I1 dibagi V2, sama seperti ini ya. Y22, I2 dibagi V2. Cuman dibalik-balikin aja dari persamaan yang di atas. Ini nilainya pasti sama dengan yang di PPT. Itu. Lanjut, nah ini adalah rangkaian ekivalen untuk parameter admitansi yang resiprokal. Nah, jika tadi pada impedansi Z, rangkaiannya dibentuk menjadi rangkaian T, nah di parameter Y dirangkai menjadi rangkaian P ya. Jadi kayak kotak gitu. Nah, ini rangkaian umum untuk rangkaian ekivalen umumnya ya untuk parameter Y.
Nah, ini contoh soal untuk parameter admitansi Y. Dibentuknya kan secara pi. Nah, untuk di parameter Y ini, salah satu kakinya dihubungkan dengan sumber arus. Bisa di sini dulu atau di sini dulu. Bebas sama saja. Tetapi jika dipasangnya di kiri, berarti yang bisa dihitung adalah Y11-nya dan Y21-nya. Jika dipasang di kiri, ini rangkaiannya akan seperti ini. Jadi, yang kita hitung Y11 dulu dan Y21. Nah, berbeda dengan parameter Z, ini tidak di open circuit, tapi di short circuit. Jadi, R3 tetap dianggap meskipun memang V2-nya 0. Nah, yang pertama harus dilakukan, ini karena I1 ya, arusnya kan ke sini, dan I2 arahnya kan ke arah sebaliknya. Jadi I1 ini terbagi dua, ke R1 dan ke R2, sehingga ini menjadi rangkaian paralel. Makanya ini diparalelkan dulu R1 dan R2. Ini seperti ini, rangkaian paralel pertama diparalelkan. Di pembilang R1 dikali R2, di penyebutnya ditambahkan. Hasilnya 4/3 ohm. Nah, setelah mendapat R paralelnya yang di sini, kan baru bisa dihitung V pakai hukum ohm. I dikali R paralel pertama. Kenapa I1? Karena memang sumbernya yang dipasang yang I1. Dikali I dikali 4/3, jadi 4/3 I. Itu untuk V-nya. Nah, untuk menghitung Y11 kan dibutuhkan I1 V1. Ini sebenarnya sudah ketemu ya di V1-nya. Jadi bisa langsung dihitung bahwa I1 dibagi V1 ya parameternya V2-nya 0 karena dia di short circuit. Jadi ini dimasukkan I1-nya tetap, I1-nya diganti dengan ini 4/3 dikali I1. Nah, I1 ini kan bisa dicoret. Nah, ini dibalikan, jadi I3-nya naik ke atas, jadi 3/4. Nah, untuk menghitung Y21 dibutuhkan I2 dan V1. V1-nya kan sudah ketemu, jadi tinggal I2-nya. Nah, bagaimana cara menghitung I2 tetapi sumbernya dari I1? Karena ini rangkaian paralel, bisa digunakan konsep pembagi arus. Bagaimana caranya? Ini. Jadi R1 dibagi resistansi total. Karena I1 hanya kebaginya ke R2 dan R1, jadi resistansi totalnya hanya R1 dan R2. Dikali arus input. Arus inputnya kan di I1. Jadi R1 dibagi resistansi total R1, R2. Hasilnya 2/3 I. Nah, ini kan minus. Kenapa minus? Minus I2 karena dia arusnya berlawanan arah dengan I1. Jadi kalau ingin I2-nya tidak minus, ya dipindahkan seperti ini. Jadi yang asalnya ini tidak minus, minusnya dipindahkan ke ruas kanan. Jadi minus 2/3 I1. Baru masukkan ke rumus Y21. I2-nya diganti dengan minus 2/3 I1, V1-nya diganti dengan 4/3 I1. Nah, I1 ini bisa dicoret. Ini bagaimana cara menghitungnya? 2 dikali 3 kan 6. Untuk pembilangnya 6. 3 dikali 4, 12. Nah, itu diperkecil, jadi hasilnya 1/2. Minus, karena di sininya ada minusnya. Nah, selanjutnya dipasangkan ke input kanan arusnya. Jadi, yang menjadi sumber adalah I2. I1-nya di short circuit. Jadi, V1-nya 0, karena tadi short circuit ya. Nah, seperti tadi, arusnya berlawanan antara I2 dan I1. Nah, I2 kan arusnya terbagi ke R2 dan ke R3, makanya diparalelkan dulu. Seperti tadi, yang pembilang dikali, penyebut ditambah. Maksudnya mendapat 8/5 ohm, baru hitung V2-nya. V2-nya I2, karena memang sumbernya I2, dikali R paralel kedua. Hasilnya 8/5
kali I2. Nah, udah mendapat V2, itu bisa dihitung ya dua-duanya. Jadi I2 dibagi V2, parameternya V1 sama dengan 0. V2-nya diganti menjadi 8/5 I2. Jadi nanti I2-nya bisa dicoret, hasilnya 5/8I. Jadi ini dipindah ruaskan ke atas. Nah, untuk Y12 dibutuhkan I1 yang kita belum dapat nilainya. Karena I1 bukan sumber, hanya disortkan saja. Jadi karena ini rangkaian paralel, bisa menggunakan konsep pembagi arus. Jadi seperti tadi, R3 dibagi resistansi total. Resistansi totalnya yang mana? Ini karena I2 hanya melewati R2 dan R3, berarti resistansi totalnya hanya R2 dan R3. Dikali arus input. Arus inputnya yang I2. Dapat 4/5 I2. Ya, karena tadi ini kenapa minus? Karena memang berlawanan. Jadi ini minus I1-nya, minusnya dipindah ruaskan. Jadi I1 sama dengan minus 4/5 I2. Nah, ini baru bisa dimasukkan ke rumus. I1-nya minus 4/5, ini ada minus di sini, minus 4/5 I2. V2-nya 8/5 I2. I2-nya bisa kecoret. Cara mengalinya 4 kali 5, 20 untuk pembilang. 5 kali 8, 40. Diperkecil 20/40, jadi 1/2. Minus 1/2, karena di sini ada minus ya. Nah, jika dilihat, Y12 yang nilainya minus setengah, dan Y21 nilainya sama, minus setengah. Artinya, kalau nilai impedansi transfer, yaitu Y12 dan Y21 sama pada pada parameter Y, dinyatakan rangkaian tersebut adalah rangkaian resiprokal. Nah, ini rangkaian resiprokalnya. Yang di atas itu Y11. Nah, ini ditambahkan antara Y11 dan Y12. Ini Y22 dan Y12-nya. Ini secara umumnya seperti ini rangkaiannya. Yang ketiga ada parameter H, atau disebut juga parameter hybrid, karena parameter hybrid ini menggabungkan antara parameter impedansi Z dan parameter admitansi Y. Jadi nanti salah satu kakinya dihubungkan dengan sumber tegangan seperti parameter Z, dan kaki satunya lagi dihubungkan ke sumber arus seperti admitansi Y. Ini bentuk matriksnya dari parameter H. Kenapa beda ada V1 dan I2? Karena tadi satu kakinya menggunakan impedansi Z, mohon maaf, yang di atas, yang satunya lagi menggunakan admitansi Y yang di bawah. Jadi ada V1 dan I2 campuran. Nah, ini determinannya yang di bawah. Nah, untuk H1, H12, H21 dan 22-nya sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana H1 adalah input kiri, keluarnya ke output kiri juga. Dua-duanya dari input kanan ke output kanan. Nah, pada gambar 14 yang di ini dan gambar 15 terdapat persamaan untuk menghitung parameter H-nya. Nah, ini didapatkan dari sini ya. Nah, ini asumsikan I1 dan V2 sebagai input. Kenapa tidak V1 dan V2 atau I1 dan I2? Karena kan tadi bahwa di parameter H ini campuran dari Z dan Y. Hanya untuk parameter Z-nya, asumsikan I1 sebagai input. Dan untuk yang admitansi Y-nya, V2 sebagai input, jadi dicampur. Yang jadi asumsikan sekarang di parameter H itu I1 dan V2 sebagai input, dan V1 dan I2 sebagai output. Nah, jika kita lihat pada persamaan V1 sebagai output,
Nah, yang berarti yang di sini, yang di kaki kiri. Impedansi mana saja yang terhubung ke kaki V1? Yang jelas pasti H11 yang sepasangnya. Nah, dapat sumbernya dari mana H11? Kan inputnya I1 berarti yang sini ya. Makanya H11 dikali I1. Dan satunya lagi pasti impedansi transfer yang didapat dari 1,2. Nah, kan biasanya ke sini. Tapi karena output inputnya V2 berarti yang ke sini ya. Maka H12 dikalikannya dengan inputan yang di kanan yaitu V2. Sedangkan pada persamaan I2 sebagai output, berarti yang ini sebagai output, kita lihat impedansi mana yang terhubung ke sini. Yang jelas pasti yang pasangannya yaitu H22. Nah kan V2-nya sebagai input, jadi nanti H22-nya dikali V2. Satu lagi pasti yang impedansi transfer, yaitu 21, yang ke sini ya biasanya. Tapi karena yang di sebelah kiri ini inputnya I1, jadi H21-nya dikali I1. Seperti yang ini ya. Nah, jika ingin menghitung parameter H-nya aja, maka ya tinggal seperti tadi sebelumnya, dibalik-balik aja. Jadi H11 ini V1 dibagi I1, H21-nya I2 dibagi I1, H12-nya V1 dibagi V2, dan H22-nya I2 dibagi V2. Pasti sama dengan yang di PPT. Jadi V1 dibagi I1 sama. Nah, pada pada parameter hybrid ini, rangkaian disebut rangkaian resiprokal ketika nilai H12 nilainya sama dengan H21, tapi dalam bentuk negatif. Nah, ini bentuk rangkaian ekivalen dari parameter H ya. Berikut contoh soal untuk parameter H. Parameter H ini dibentuknya menjadi bentuk T sama seperti pada impedansi Z. Nah, untuk mencari parameter-parameter H-nya, salah satu kakinya disambungkan dengan arus dan disambungkan dengan tegangan. Nah, untuk input pertama yang sebelah kiri dipasang sumber arus. Jadi yang bisa dicari nanti H11 dan H21. Untuk di input keduanya di sebelah kanan dipasang sumber tegangan. Jadi nanti yang bisa dihitung adalah H22 dan H12-nya. Nah, pertama kita sambungkan dulu input pertama ke arus. Jadi rangkaiannya akan seperti ini. Nah, di sini ada arus I1 yang mengalir ke kanan, berlawanan dengan I2. Nah, pada rangkaian ini bisa disederhanakan lagi. Ini R2 dan R3 merupakan rangkaian paralel. Jika untuk lebih jelasnya, ini bisa dipindahkan R3-nya ke posisinya ke sini. Jadi kan ini paralel, setelah diparalelkan menjadi seri dengan R1. Berbeda dengan yang contoh soal parameter Y, ini kan rangkaian campuran, bukan seri atau paralel. Balik lagi, nah ini pertama kita paralelkan dulu R2 dan R3. Seperti biasa, di pembilang dikali, di penyebut ditambah. Dapat 2 ohm rangkaian paralelnya. Nah, 2 ohm ini nanti serikan dengan R1 yang nilainya juga 2 ohm. Jadi, dapat 4 ohm. Ya, ini rangkaian yang disederhanakannya menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini V1 bisa dicari karena I1-nya sudah ada, resistansinya juga sudah ada. Pakai hukum ohm seperti biasa, R dikali I. R-nya pakai sudah diserikan 4 ohm dan I1, jadi 4 kali I1. Itu untuk V1-nya. Nah, untuk menghitung H12 hanya dibutuhkan V1 dan I1, jadi bisa langsung dicari. I1 kan karena sudah ada, karena dia merupakan sumber. Jadi V1-nya diganti menjadi 4I1 dibagi I, V2-nya 0. Kenapa 0? Karena dia V2-nya di short. Ini bisa dicoret, jadi hasilnya hanya 4 ohm. Nah, untuk menghitung
H21-nya, H21 kan rumusnya membutuhkan I2, sedangkan yang kita punya hanya I1. Jadi bisa, karena ini rangkaian paralel, jadi bisa digunakan konsep pembagi arus. Nanti kan arus I1 ini mengalir ke R1 dan terbagi di R3 dan R2. Jadi persamaannya seperti ini. R2 ini dibagi resistansi total, karena I1 hanya terbagi ke R3 dan R2, jadi resistansi totalnya R3 tambah R2 dikali arus input. Arus inputnya kan I1. Nanti mendapatkan nilai 2/3 I1. Ini kenapa minus? Ya, karena I1 dan I2 arahnya berlawanan. Jadi kalau dipindah ruaskan, minusnya menjadi I2 sama dengan minus 2/3I. Baru H21 bisa dihitung. I2-nya dimasukkan, ini nilainya minus 2/3 I1 dibagi I1. Dengan parameternya V2 sama dengan 0. Ini I1 bisa dicoret, hasilnya menjadi minus 2/3. Nah, selanjutnya untuk mencari H22 dan H12, terminal kanan dipasangkan ke sumber tegangan, dan input pertama dia di open circuit. Jadi rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Nah, karena di terminal pertama ini open circuit, jadi tidak ada arus yang mengalir ke kanan, jadi I1-nya 0. Karena I1 0, otomatis ini resistansinya, berapapun nilai resistansinya bisa dianggap 0. Jadi ini bisa dianggap tidak ada, jadi hanya seri antara R2 dan R3. Nah, untuk menghitung H12 dan H22 itu dibutuhkan V1, V2, I2, dan V2. V2 sudah ada karena dia merupakan sumber, I2 juga sudah ada karena dia dapat sumber dari I2. Nah, yang tidak ada itu V1, karena V1-nya open circuit. Jadi untuk pertama mencari dulu yang V2-nya. V2 kan bisa dicari dengan konsep hukum Ohm, yang dimana resistansi total ini seri antara R2 dan R3 dikali I2. Jadi persamaannya seperti ini. Ini ada kurung buka kurung tutup ya harusnya. Jadi R2 ditambah R3 9 dikali I2, jadi 9 I2. Nah, untuk menghitung H22 sudah bisa langsung dihitung karena V2-nya sudah ditemukan, I2-nya merupakan sumbernya dari V2, jadi bisa langsung dicari. I2 tetap I2, V2-nya diganti menjadi 9 kali I2. Nah, nanti ini dicoret, ini hasilnya 1, jadi 1/9. Nah, selanjutnya untuk mencari H12 masih dibutuhkan V1. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini karena tadi bisa dianggap tidak ada, karena I1-nya 0 dan ini rangkaian seri, bisa digunakan konsep pembagi tegangan. Ini pembagi tegangannya nanti ke sini hasilnya. Jadi seperti di potensiometer. Rumusnya R2 dibagi R total dikali sumber, seperti pembagi arus. Jadi V1 R2 dibagi resistansi total R2 tambah R3 dikali sumbernya. Sumbernya kan V2. Jadi nanti dapat hasilnya 2/3 V2. Baru bisa dihitung H12-nya. V1-nya dimasukkan, ini 2/3 kali V2 dibagi V2. V2-nya tidak usah diganti karena nanti bisa dicoret dengan yang di atas. Nah, ini ada garis ya harusnya. Nah, ini bisa dicoret V2 dengan V2, jadi hasilnya 2/3. Nah, pada rangkaian parameter H, rangkaian disebut resiprokal jika nilai H12 2/3 sama seperti H21, tapi di H21-nya harus minusnya.
Nah, kan ini sama. H21 minus 2 per 3, H12-nya 2 per 3. Jadi rangkaian ini merupakan rangkaian resiprokal. Nah, jika digambarkan rangkaian ekivalennya menjadi seperti ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.